Oke, halo guys, lagi channel saya. Oke, di video kali ini saya akan membahas salah satu jenis Platycerium. Ini Platycerium spesies atau bukan hybridan yang terkenal dengan daya tahan yang sangat luar biasa. Menurut saya plant ini plant tahan banting lah. Oke. Sebelum masuk ke ID-nya, jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, kalau sudah, inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, kebetulan ini adalah Platycerium Wilinski atau simbar menjangan kalau orang-orang awam bilang ya. Bukan orang awam sih, orang-orang biasa bilangnya. Tapi kalau penghobi Platycerium biasanya bilangnya Wilinski. Oke, di sini saya punya beberapa sampel Wilinki yang kebetulan saya nggak punya sampel yang dewasa atau yang sudah satu rumpun. Jadi kita pakailah contohnya yang saya punya dulu. Ini Platycerium yang sangat-sangat bisa dibilang susah ditebak ya. Tapi untuk ketahanan plant ini jangan diragukan lagi. Mau di cuaca panas, hujan, apapun itu dia pasti tahan. Oke, sebelum kita bahas cara perawatannya, kita kenali dulu bahwa Wilinki ini memiliki sangat banyak sekali karakter ya. Maksud saya banyak sekali karakter itu, jadi tidak semua Wilinki itu sama ya. Misalnya saya ini tinggal di Bali. Nah, Wilinki ini kan salah satu Platycerium asli Indonesia atau salah satu Platycerium spesies asli Indonesia. Nah, jadi di beberapa pulau di Indonesia itu pasti ada plant ini atau Platycerium ini, entah itu tumbuhnya disengaja ditanami atau tidak sengaja. Biasanya yang tidak sengaja itu dari spora-spora yang berterbangan ya, karena plant ini juga memiliki spora. Jadi sistem spora itu kan biasanya kalau tidak disemai oleh owner atau pemilik, dia bakal terbang mengikuti angin ya. Nah, kalau sporanya udah cukup, udah matang, dia bakal terbang dan spora yang di daun itu akan habis. Dia akan terbang kalau tempatnya bagus, dia akan tumbuh, jika tidak dia akan mati. Oke, untuk Platycerium ini tersebar di banyak sekali provinsi di Indonesia. Saya ambil saja contoh Jawa dan Bali lah. Nah, kalau Platycerium wande itu, misalnya saya ambil contoh Platycerium wande, dia kan cuman ada di Papua dan patokan bentuknya itu cuma satu, yaitu ini. Maksudnya bentuknya itu nggak jauh-jauh dari inilah. Paling yang beda-beda itu cuma karena perawatan sama paling karakter daunnya yang serat yang beda tipis, tapi bentuknya sudah memiliki pakem atau bentuk yang pastilah. Artinya kalau Platycerium wande itu besarnya seperti ini, Platycerium grande itu besarnya seperti ini, Redley itu seperti ini. Nah, kalau Platycerium Wilinki itu seperti plant yang penuh misteri, karena banyak sekali Platycerium Wilinki yang memiliki karakter yang berbeda. Nah, contohnya yang kemarin sempat viral di Bali yaitu Platycerium Wilinki Masayu yang laku di angka 125 juta kalau nggak salah. Nah, karakter daunnya itu menurut saya unik dan bagus sekali ya, yaitu seratnya yang saya lihat ya. Maksudnya penilaiannya dari segi saya lihat plant itu
bagus sekali. Dari segi fertilnya itu tipe-tipe fertil yang kaku ya, artinya dia seratnya sangat tebal sekali. Fertilnya bukan fertil yang seperti Platycerium yang biasa-biasa di pinggir jalan itu. Di pinggir jalan pun biasanya ada aja Platycerium yang unik-unik, cuman normalnya Platycerium itu adalah Platycerium willinki yang lidahnya panjang, bisa sampai 1 meter lebih lidahnya ke bawah, dan biasanya plant ini mengitari pohon. Misalnya ada pohon Kamboja itu di Bali, biasanya Platycerium willinki itu biasanya berbentuk satu rumpun, yang dimana satu rumpunnya itu akan mengitari batang si Kamboja tersebut. Nah, jadi banyak sekali karakter yang dimiliki oleh willinki, yaitu maksudnya yang disebabkan banyak faktor, seperti kemungkinan cuaca, iklim, kondisi tempat dia tumbuh, seperti terlalu dinginkah, terlalu panaskah, atau basahkah, keringkah. Itu biasanya tidak semua mutasian Platycerium itu permanen. Contohnya, saya sempat punya teman saya sempat punya willinki yang karakternya hampir mirip-mirip dengan Mas Ayu, atau ya janganlah kita kasih patokan Mas Ayu. Karakternya itu keras dan seratnya tebal ya. Nah, serat tebal itu belum tentu karena mutasi, bisa jadi karena dia tumbuh di area yang kering. Jadi karena kekurangan airnya, jadi mutasinya dia itu ke serat yang agak tebal. Nah, biasanya kan kalau Platycerium kering itu emang seratnya kelihatan banget ya. Jadi nggak semua Platycerium yang unik-unik itu permanen. Jadi saya sempat punya teman yang dapat Platycerium hampir mirip dengan Mas Ayu, cuman setelah dirawat beberapa bulan tumbuhlah daun baru, yang terjadi adalah perbedaan daunnya, perubahan karakter, dia kembali menjadi willinki seperti biasa. Nah, willinki yang seperti biasa, yang daunnya panjang, karakternya seperti biasa kayak gini nih. Nih kayak gini biasanya karakter willinki, halus daunnya. Nah, ada juga Platycerium willinki yang warnanya agak putih. Nah, kalau Platycerium willinki yang warnanya agak putih itu biasanya tumbuh di daerah yang dingin, seperti di Bogor. Biasanya Platycerium di sana itu warnanya, bukan warnanya sih sebenarnya, pasti namanya saya lupa namanya, yang putih-putih yang menyeliputi daun trikoma kalau nggak salah. Trikomanya tebal-tebal karena daerah sana dingin. Dan biasanya ada sih beberapa cara untuk mempertahankan trikoma, yaitu jangan disiram pada bagian daun, yang penting jangan digosok aja sih daunnya. Cuman trikoma itu akan menipis seiring berjalannya waktu. Semua Platycerium memiliki trikoma, cuman tidak semua tebal, tapi akan hilang aja tetap. Nah, jadi itu aja kita bahas tentang karakter-karakter. Jadi karakternya itu banyak dan berbeda-beda. Saya ringkas mulai dari Platycerium yang daunnya tebal, pecahnya sedikit. Nah, kayak ini contohnya. Nah, ini pecahnya sedikit, cuman agak melintir ya. Ini pecahnya sedikit, cuma berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi daunnya lebar. Ada yang daunnya tegak. Nah, ini salah satu yang daunnya tegak. Tegak satu, ini juga ada tegak. Cuman biasanya banyak yang daunnya tegak ya, biasanya yang di pasaran. Ada yang pecahnya banyak. Nah, pecahnya banyak itu yang biasanya banyak dicari oleh kolektor-kolektor. Pecah banyak itu saya nggak punya sih contohnya yang pecah banyak banget. Cuman ini ada plant yang pecahnya ya agak banyak lah, cuman masih masuk ke normal.
ada yang pecahnya lebih banyak. Itu misalnya satu gini itu pecahnya bisa puluhan ya. Nah, jadi yang seperti itu yang dicari-cari oleh para kolektor, dan biasanya harganya itu nggak nentu, tergantung yang jual dan tergantung deal-dealannya. Oke, jadi segitu aja pembahasan untuk karakternya. Pokoknya kalian kalau nemu platycerium di jalan dimanapun, kalau serasa kalian karakternya unik, silahkan diambil atau dibeli lah. Kalau di jalan boleh juga diambil, kalau ada yang punya dibeli. Jangan kalian ambil punya orang. Nah, untuk perawatan sepertinya saya tidak perlu jelaskan, cuman saya kasih aja lah. Perawatannya seperti biasa, yaitu siram-siram, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Ini perawatan normal lah ya. Kemudian sinar matahari, jangan terlalu panas sekali, karena platycerium itu kalau terkena matahari terlalu banyak, warna daunnya nggak terlalu hijau biasanya. Nah, ini agak kuning ya, ini nggak terlalu hijau. Bandingkan lah ini sama ini. Nah tuh, berbeda lah daunnya. Ini hijaunya pekat banget, hijau-hijau tua lah, sedangkan ini agak kekuning-kuningan. Nah, jadi itu dia. Itu untuk sinar matahari, jangan terlalu panas dikenakan matahari. Oke, untuk pemupukan kalian bisa pupuk seminggu sampai 2 minggu sekali, sebulan sekali pun tidak apa-apa. Tapi saya di sini nggak pakai pupuk sama sekali, cuman paling kalau plant bermasalah aja mungkin dikasih pupuk. Misalnya tumbuhnya kurang bagus, itu pun kalau saya pakai pupuk itu untuk plant anakan ya. Jadi cloningan di sini ada plant yang beranak tapi anaknya tumbuhnya kurang bagus, baru saya pakein pupuk. Oke, itu untuk penyiraman, penyemuran, pupuk, penempatan seperti biasa ya. Jangan terlalu panas. Yang penting kena angin lah, karena plant ini butuh angin, butuh udara. Oke, jadi paling sekian aja ya. Dan juga plant ini memiliki hybrid yang bisa dibilang sangat banyak sekali ya. Saya nggak bisa sebutin satu-satu, cuman banyak sekali hybrid yang indukannya digunakan menggunakan platycerium milingki. Nah, oke. Jadi sekian video kali ini, saya harap bisa mengedukasi dan menghibur kalian semua. Jika ada pertanyaan atau penjelasan saya yang keliru, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.